Kembali lagi bersama saya guys, bersama saya Nando di acara Bincang Bareng Pengusaha Muda. Saat ini saya tidak sendirian, saya bersama seorang pengusaha muda dari Yogyakarta. Sebelumnya kakak mungkin bisa perkenalan lebih dulu soal nama sama jabatan di perusahaan. Oke, sebelumnya kenalin, nama saya Delviando. Saya selaku owner di usaha saya Saint Boyer. Saint Boyer. Ya, Brand Saint Boyer itu kapan didirikan pertama kali? Mungkin bisa diceritain kayak proses berjalannya, proses kreatifnya sejak awal itu seperti apa? jadi pada prosesnya emang sedikit lama ya pada pendirian Saint Boyer. Dari ide ke eksekusinya itu jeda waktunya lumayan lama, tapi mungkin kita bisa simpulin awal mula berdirinya Saint Boyer itu sekitar tahun 2023, akhir tahun bulan September lah. Tapi memang pada idenya itu udah ada sejak lama, sekitar tahun 2019-2020. Tapi terrealisasikannya sekitar tahun 2023 akhir. Terus itu berangkat dari hobi apa gimana sih? Ya, betul. Pada awalnya kan saya hobi skate ya. Ya. Jadi ketika main skate, otomatis outfit, lifestyle itu berubah. Jadi sama tren skate ya? Ya betul, ngikut sama tren skate. Jadi karena main skate kan jatuh-jatuh tuh, jadi kayak baju, celana itu pada rusak, Ya. topi pun gitu juga pada kotor. Jadi saya berpikir gimana kalau saya punya brand sendiri, agar nantinya ketika saya main skate, saya bisa pakai produk saya sendiri. Sesingkatnya seperti itu sih pada awalnya. Menarik juga ya. Nah terus kalau dari Saint Boyer sendiri, produk yang ditawarkan terus sama target pasarnya itu kira-kira seperti apa Kak? Pada awalnya emang target pasarnya itu anak-anak skate, tetapi setelah melihat kondisi dan perkembangan masa sekarang, jadi lebih meluas, nggak ke anak skate doang, jadi buat anak-anak muda juga. Oh secara jadinya lebih ke Lebih meluas, umum. ya umum. Tapi emang targetnya itu anak-anak muda lah. Ya. Nah kita kan bicara soal outfit kan pasti kita ya kreatif kita lah ya bang. Kayak kita nyusunnya ide kreatifnya seperti apa. Nah aku mau nanya kalau penggunaan teknologi digital itu seperti apa di perusahaan Saint Boyer? Jadi kalau di Saint Boyer penggunaan teknologi digital itu masuknya nggak dari awal sih. Emang pada awalnya ketika kita bikin produk, Ya. itu kita belum menggunakan teknologi digital. Jadi masih cara jualannya itu manual gitu, dari mulut ke mulut. Tapi setelah 3 bulan itu banyak masukan dari teman-teman ya untuk menggunakan teknologi digital. Awalnya itu menggunakan Instagram. Ya. Nah setelah jalan beberapa saat itu kita memutuskan untuk berjualan lewat Shopee. Setelah lewat Shopee berjalan dan kita menggunakan Excel juga pada pelaporan Saint Boyer. Jadi lumayan signifikan pada proses akhir penggunaan teknologi digital. Tapi emang nggak dari awal maksudnya. Kalau spesifiknya itu kira-kiranya mulainya sejak kapan? Sejak berjalan 4 bulan baru kita gunain, tapi untuk gunain yang lebih intens itu sekitar 1 tahun. Setelah berjalan 1 tahun, orderan udah lumayan banyak. Kita memutuskan pada pelaporan orderan Saint Boyer itu menggunakan Excel. Setelah itu penjualan itu 100% dialihkan lewat Shopee. Nah ngomongin soal penggunaan itu pasti ada alasan spesifik kan yang gerakin kita supaya gunain semua tools-tools teknologi digital. Nah kalau dari Saint Boyer sendiri alasannya itu kira-kira gimana sih? Sebenarnya alasannya untuk mempermudah sih, lebih jelasnya, karena emang pada awalnya
kita nyatet lewat manual ya. Jadi setiap ada orang check out kita catat lewat manual. Tapi karena orderan sudah makin bertambah, jadi kita ngerasa kita udah perlu menggunakan teknologi digital. Jadi makanya kita menggunakan Excel, di mana kita lebih mudah kan dalam penggunaannya. Kalau jenis-jenisnya cuma Excel berarti Mas yang dipakai. Excel. Oh, kita tergantung. Ya. Jadi sesuai kebutuhan. Jadi kalau untuk laporan kita bisa menggunakan Excel, tapi untuk ngedit, desain itu banyak sih kita menggunakan tools-toolsnya. Dan untuk ngedit pun ada segmentasinya lagi. Kalau foto misalnya kita lewat Lightroom ya, yang seperti itu. Ya. Jadi kalau desain itu beda lagi. Bisa Canva juga kita gunain. Jadi tergantung kebutuhan sih. Tapi sekarang udah digital semua. Berarti ngoptimalin semua tools digital ya, Ya, intinya. Tapi dari semua teknologi yang digunakan, yang paling memberi dampak perkembangan buat Sandboyard, kira-kira aplikasi apa? Mungkin spesifiknya seperti itu. Kalau yang sangat berdampak ya jelas Shopee ya, karena kita 100% penjualan lewat Shopee. Jadi fitur di Shopee itu udah cukup lengkap sih buat kita berjualan, dari segi iklan, promosi kan, itu udah ini sih udah lengkap. Jadi lewat Shopee. Nah, kalau untuk promosi, biasanya Sandboyard gunain media sosial atau gimana menurut promosinya? Kita pada awalnya kalau promosi awal menggunakan teknologi digital itu lewat Shopee, tapi setelah itu kita lewat ini juga, lewat TikTok, lewat Instagram. Tapi memang pada penerapannya itu kita masih butuh konsisten. Jadi kita nggak terlalu intens lewat Instagram dan TikTok. Jadi uploadnya itu kayak sebulan sekali, atau kalau lagi banyak bahan buat konten itu ngupload terus. Jadi nggak terlalu intens. Paling kalau yang intens itu kita gunain iklan Shopee. Iklan Shopee. Nah, tapi selama nggak apa ya, meskipun nggak intens, tapi menurut abang dari kedua aplikasi itu yang paling menguntungkan, kita perbandingan ini menguntungkan, yang mendatangkan konsumen itu. Kalau yang menguntungkan itu jelas dari Shopee, karena mereka beda karakteristik gitu ya. Karena kalau dari TikTok kita lebih media promosi buat ngenalin ke customer aja, jadi mereka nggak sampai pembelian. Kalau lewat Shopee target kita memang customernya harus beli lewat iklannya. Jadi emang ada targetnya yang harus dicapai kan. Jadi jelas kalau soal iklan itu lewat Shopee gitu, lebih berdampak. Kalau ngomongin seberapa penting nggak sih bang media sosial untuk Sandboyard? Kalau untuk Sandboyard penting banget sih media sosial itu, karena Sandboyard mulai berkembangnya itu lewat media sosial. Dan media sosial ngasih dampak yang lumayan gede buat Sandboyard sejauh ini sih. Itu kalau misalnya kita udah ngupload konten promosi, itu dari Sandboyard sendiri itu ada ini nggak Pak? Evaluasi? Kalau dari Sandboyard sih ada ya evaluasi, seperti 1 bulan sekali itu kita evaluasi terkait iklan yang kita terapkan selama ini. Jadi kita cek dari uang budget yang kita keluarin itu berapa sih pendapatan yang didapat. Kadang memang iklan tuh nggak pasti ya. Jadi kadang ada kalanya Sandboyard itu udah ngiklan tapi targetnya nggak terpenuhi. Jadi kita tiap bulannya evaluasi. Tapi iklannya tetap berjalan stabil berarti. Tetap berjalan stabil. Kalau untuk proses pemasaran baik offline online itu dilakukan seperti apa dari Sandboyard? Kalau online kan jelas ya, mungkin lewat feeds, postingan Instagram atau TikTok. Nah, yang offline-nya seperti apa tuh? Jadi kita yang offline-nya kita penjualannya lewat pop up. Pop up.
Iya, kita lewat pop up itu kita berjualan di coffee shop. Jadi kita kolaborasi di undang-undang dengan coffee shop. Begitu sih, kita lewat coffee shop. Jadi mereka ntar kontak kita. Setelah mereka kontak kita hubungi kan hari apa acaranya dan di mana jam berapa. Itu kita datang ke sana. Nanti setelah datang ya kita pop up. Pop up itu kayak jualan buka mainan di sana. Jadi itu lewat pemasaran offline. Kalau perbandingan pelanggan gimana tuh? Offline sama online, banyakan online atau offline? Kalau banyakannya itu jelas banyak yang online ya, karena pada penjualan offline pop up itu 1 bulannya nggak setiap hari, jadi kita 1 bulannya 3, 2 atau 4 tempat tergantung berapa coffee shop yang diundang kita. Jadi karena kita datang pop up itu kalau diundang aja, jadi kita nggak ngajuin diri. Kalau ada undangan kita datang. Ya. Nah, cara kita promosikan itu juga termasuk cara kita membangun relasi sama pelanggan. Nah, kalau yang dari pembahasan kita, kayak kita upload kontennya itu per periode tertentu, apakah ngaruh sama relasi sama pelanggan, ngebangun kedekatan sama pelanggan? Ngaruh sih, jadi ketika kita upload konten Ya, jadi kan emang ada beberapa seperti kita ngupload konten itu promosi pada ini ya, aktivitas skate. Jadi kita beberapa kali itu ngupload topi mana aja sih yang emang cocok dibawa ketika kita sedang bermain skate. ya. Nah, jadi pelanggan-pelanggan followers kita yang emang hobinya skate itu mereka tertarik untuk melihat iklan atau video yang kita upload. Jadi ketika kita pop up itu mereka biasanya antusias buat datang ke acara buat itu. datang ke acara karena mereka penasaran kan kopi mana sih sebenarnya yang cocok buat aktivitas mereka. Kalau mungkin kita ini ya, beralih ke yang lebih jauh lagi. Kalau untuk pencatatan stok dari Sandboyer sendiri itu seperti apa? Kalau pencatatan stok kita pada awalnya itu manual ya, karena stok kita nggak banyak kan, Ya, beberapa piece doang, dan artikel kita pun ya nggak terlalu banyak lah. Ya. Jadi kita masih bisa pakai manual. Tapi seiring berjalannya waktu, itu kita sekarang pencatatan stoknya itu menggunakan Excel. Jadi sekarang udah pakai Excel. Kalau data penjualan atau data transaksi disimpan nggak secara digital? Kita simpan sih, jadi data penjualan itu kita simpan tiap bulannya. Nanti dari data penjualan yang kita simpan lewat Excel tadi, nanti itu kita evaluasi. Kita kurangnya di mana sih? Target kita tercapai apa enggak sih? Gitu sih biasanya. Kalau metode pembayaran yang disediakan, baik penjualan offline atau online, kira-kira dari Sandboyer apakah udah bisa cashless atau masih cash atau gimana itu metode pembayaran? Kalau untuk offline itu bisa semua sih. Jadi kita bisa cash maupun lewat transfer. Tapi kita belum buka kris. Jadi kita belum menggunakan kris. Tapi untuk penjualan online itu semuanya bisa. Bisa ini ya. Kalau e-wallet pakai nggak, Pak? Itu e-wallet online. Jadi emang disediain dari aplikasinya. Kalau manfaat dari pembayaran digital bagi Sandboyer sendiri itu kira-kira seperti apa? Kalau manfaat pembayaran digital untuk Sandboyer sendiri itu gede sih, karena mempermudah customer dalam membeli kan. Terkadang emang nggak semua customer itu mereka punya cash. Jadi ketika mereka mau bayar, kadang mereka bingung kan. Untuk mengatasi itu mereka biasanya lewat pembayaran digital. Jadi emang banyak pemasukan kita selama ini lewat pembayaran digital. Kalau penggunaan teknologi, ya bicara soal penggunaan teknologi ya, apakah memudahkan atau memberikan waktu yang lebih efisien dan efektif ketika kita mengerjakan ini? Kalau penggunaan teknologi jelas ya, jadi itu sangat memudahkan kita baik dari segi produksi, penjualan maupun dari segi iklan. Ya. Jadi dari semua lini itu sangat memudahkan kita sih, karena apa-apa jadi lebih efisien.
Hmm. Nah, terus setelah beralih dari model pencatatan lama, pencatatan manual, kemudian dari proses penjualan yang dari mulut ke mulut Ya. ke proses yang penggunaan tools-tools digital, Ya. apakah memberikan dampak yang spesifik bagi Sandboyer sendiri? Oh jelas, memberikan dampak yang spesifik. Kita pada awal penjualan seperti yang saya bilang itu nggak menggunakan tools yang kita obrolin tadi, Ya. tapi setelah berjalannya waktu kita menggunakan semua tools yang kita bahas, itu pendapatan Sandboyer naik sekitar 100%. Nah, itu membuka kemungkinan nggak Mas, untuk perluasan pasar dari Sandboyer sendiri? Oh ya, membuka kemungkinan. Jadi dari dampak yang signifikan tadi, Ya. itu sangat membuka peluang buat kita memperluas pasar Ya. sih. Jadi yang pada awalnya hanya di dalam negeri itu Jadi keluar negeri. keluar negeri. Nah, kalau sampai keluar negeri, apa kontribusi implementasi teknologi informasi di dalamnya? Jadi kontribusinya itu tadi ketika buat wadah jualan bagi Ya. kita, buat wadah kita dalam berjualan. Jadi customer atau buyer luar negeri itu mereka taunya produk kita dari mana, itu dari aplikasi Shopee tempat kita berjualan. Jadi kita buka aplikasi Shopee, kita berjualan di Shopee itu di negara-negara mereka. Jadi sangat berdampak buat mereka juga. Selanjutnya, setelah menggunakan tools digital, ada nggak kendala selama proses kreatif berjalan? Oh, kendalanya banyak sih kalau selama kita menggunakan tools digital. Biasanya itu kendalanya maintenance. Jadi ketika kita mau mengirim orderan itu dari aplikasinya nggak bisa karena emang lagi maintenance gitu. Terkait sinyal juga terkadang emang kendala sinyal juga ya. Terus itu aja sih sejauh ini kendalanya. Yang lainnya itu kendala-kendala kecil bisa diatasi. Masih bisa diatasi ya. Oke, sekarang mungkin kita beralih ke kayak inovasi kedepannya ya Mas. Kayak apakah memungkinkan buat Sandboyer untuk menggunakan tools-tools digital baru, kayak sekarang kan lagi marak ya AI. Ya, apakah kedepannya Sandboyer dari sisi kreatif bakal menggunakan tools-tools yang baru ini? Kalau dilihat secara perkembangan zaman ya, itu sangat memungkinkan untuk Sandboyer menggunakan tools yang baru sih seperti AI, karena emang memudahkan dan lebih efisien ya. Tapi emang pada penerapannya itu enggak 100% digunain, jadi Sebutunya aja berarti. Nah, kalau menurut Masnya sendiri, seberapa penting teknologi informasi untuk UMKM sekarang? Untuk UMKM Ya. seberapa penting teknologi informasi itu penting banget ya untuk kita sebagai UMKM. Ya. Karena kita mengetahui informasi-informasi terbaru, tren-tren terbaru, dan tren yang akan datang itu lewat teknologi informasi. Dimana kalau kita tahu lebih cepat, kita ada persiapan buat perubahan ke depan. Mungkin bisa nambahin saran ya Mas, buat terakhir, kayak ada nggak saran dari Masnya sendiri selaku owner dari salah satu brand buat UMKM yang lain, biar kedepannya itu semua UMKM itu bisa ngoptimalin penggunaan teknologi digital kayak gitu? Mungkin saran aku buat UMKM yang baru bergerak atau baru berkembang itu jangan takut sih buat memanfaatkan teknologi digital, karena emang pada prosesnya itu kita perlu pembelajaran kan, kita nggak langsung ngerti tools yang ada, tapi ketika kita jalanin itu bakal bisa sendiri kok, karena emang pada awalnya kita ngejalanin UMKM ini kita mikirnya kayak teknologi digital itu kayak ribet gitu. Tapi setelah penerapannya itu nggak terlalu ribet dan memberikan dampak yang signifikan. Jadi saran saya itu sih, jangan takut buat menggunakan tools yang ada. Nah, yang ini paling terakhir sih, kayak kalau Sandboyer sendiri punya website Mas?
Kalau Signboyer sendiri itu belum punya website. Belum punya. Ya, karena kita keterbatasan waktu dan tenaga juga untuk Ngolah. handle semuanya, mengolah semuanya. Mungkin demikian dulu ya. Nah guys, kira-kira menarik ya pembahasan kita kali ini. Kita bisa dapat insight baru soal pengembangan dan penggunaan tools-tools digital di dunia UMKM. Selanjutnya nanti kita akan melanjutkan pembahasan di sesi berikutnya. Jangan lupa untuk saksikan terus kami di channel YouTube kami. Sekian dan terima kasih.